Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu Madura dimanapun berada, saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini segala urusan kalian diberikan kelancaran dan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah video yang ingin saya bahas pada hari ini, yang ini menjadi hal yang sangat menarik sekali ya, dimana seorang Imaduddin Usman Al-Bantani alias Imaduddin bin Sarman alias Imaduddin bin Sam'un menyatakan dirinya sebagai keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Nah, ini membuktikan bahwa Imaduddin ini sudah mulai oleng. Ya, saudara-saudaraku, kita simak dulu video pernyataannya. Sama-sama kita simak videonya guys ya. Semoga kita bisa mendapat pencerahan, tidak terpecah belah umat Islam. Yuk. Cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Sampai dia minta maaf. Sekarang saya akan cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Jadi dari video tersebut dia mengakui secara tegas bahwa dia adalah keturunan Sultan Hasanuddin. Kita simak lagi videonya. Nanti kita simak jawaban daripada cucu Sultan Hasanuddin yang asli. Cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Ini menarik sekali. Beliau mengakui dirinya sendiri sebagai keturunan Sultan Hasanuddin Banten. Ada satupun kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengingkari nasab Sada Pahlawi. Para ahli sudah ngomong ini benar nasabnya keturunan Rasulullah SAW. Ada orang yang nggak tahu dari mana membatalkan. Terus ngikuti orang yang nggak ahli kepada hati pada ilmu. Kiai kampung, kiai ulama-ulama pribumi, kalau mereka ini berjalan begitu. Kita simak. Kesultanan Banten, Tebem Imam Ibrahim dan TB Plituk tantang Imad bin Sam'un untuk memverifikasi nasabnya sampai ke Maulana Hasanuddin Nah, ini Banten. jawaban Di daripada Maktab Kesultanan Banten, para mukimat sekte Imadiyah pengikut Imad bin Sam'un wajib nyimak. Kalau di Banten yang cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya, cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Katanya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. ini jawaban dari cucu Sultan Hasanuddin, saudaraku. Abdullah atau Ubaidillah ya? Abdullah. Katanya Abdullah. Belum ditaslir ya? Iya. Belum ditaslir berarti. Abdullah. Khoboy. Gimana, apakah keturunan Sultan Hasanuddin itu bagus? Coba. Nah. Duduk. Kita beres ya. Waktu kemarin dia bilang ngakunya dari Sultan Abdul Mafahir. Terus dia pindah lagi ke Tubagus Angke. Terus kemarin ngomong iya ke Jakarta. Terus kemarin ngomong dari Sunyararas. Mana yang benar? Udah jelas amat, ya. Minta maaf tuh Sultan Abdul Mafahir. Kang Umar pertama Sultan Abdul Mafahir.
Iya. Terus dia pindah lagi ke Jayakarta. Tubagus Angke. Terus kemarin yang sepupu jauh, ya kan, dari Senawawi, nanti kan dari Singararas. Mana yang benar? Perlu tergantung proses DNA kalau memang dia itu keturunan cucunya Sultan Muhammad dan kita aja nggak ngaku-ngaku kok. Biasa aja di Banten. Dan kita kan sejam. Ya kita sejamannya mana? Kalau memang dia ngaku sebagai cucu lah. Ketika timur gitu. Tuan Hasanuddin, ini sekalian saya lagi ngomongnya lah, ngomong live sama saudara saya nih, sekali-sekali saya, kan gitu kan, pingin mengklarifikasi, biar tambah rame, biar tambah hangat. Mudah-mudahan ada yang ambil manfaatnya dan mudah-mudahan ini direkam biasanya, di download, ya kan? Entar rame, wes cuma viral lagi nanti. Viral wes sekalian lah, ya kan? Ya, kantos ya. Saya sekalian aja. Beliau kemarin mengaku sebagai cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau memang iya dia sebagai cucu Sultan Hasanuddin, tolong dia perlihatkan nasab silsilahnya. Kita yang akan memeriksa dan kita yang akan mentahkiknya. Kalau memang benar dia keturunan dari Sultan Hasanuddin dan di mana makomnya semua. Kan itu aja, jelas ya? Dan jelas. Coba Kang Bapak boleh contoh tes ya. Kantos Safaruddin bin Haji Tubagus Rafiuddin. Makamnya di mana? Ada di Kasunyatan. Safaruddin bin Tubagus Abdul Ahmad ada di Kasunyatan. Ahmad bin Abdullah ada di Kasunyatan. Bagus Abdullah bin Tohir ada di Kasunyatan. Bagus Tohir bin Mulafar ada di Buah Gede sini. Bocor. Iya. Bagus Mulafar bin Tubagus Safi ada di Roya di sana. Bagus Safi ini ibunya adalah Ratu Ummu Salamah binti Syekh Mansuruddin Cikadua. Punya anak satu yaitu Tubagus Safi. Tubagus Safi bin Pangeran Jaya Santika. Pangeran Jaya Santika bin Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin. Terus bin Sultan Nasratul Qohar bin Sultan Fatih Abdul Fattah bin Sultan Abdul Mahali Ahmad Rahmatullah bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir bin Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Udah cukup dari situ aja. Gantian masih detail. Nah sekarang Tubagus Haji Kiai Haji Tubagus Imam Ibrahim Al-Sumoy bin Tubagus Saifuddin Kiai Haji Tubagus Saifuddin Abdullah. Nama lengkapnya apa biasa panggilan? Haji Aceh. Ibunya orang Garut. Ibunya bin Kiai Haji Tubagus Abdullah lahir di Mekah. Ibunya Mesir Syarifah Hasani, namanya Halimah Sa'diyah. Syarifah Al-Hasani. Ibunya, bapaknya Syekh Tubagus Abdul Salam, pengarang kitab khutbah Jumat yang dipakai oleh semua orang asli daripada Cibober, asli paman daripada Kiai Haji Abdul Latif. Alhamdulillah, gitu kan? Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Ini yang bikin. Semua di Banten ini kalau khutbahnya bahasa Arab pasti kitabnya pakai sodet postir. Iya. Cibober Syekh Abdul Salam. Itu punya kakak, teteh namanya Ratu Usmah. Ratu Usmah punya anak namanya Abdul Latif Cibeber. Pondok pesantren yang paling tertua di Banten sudah 320 tahun lebih. Ya, dari Pangeran Tubagus Hasanuddin bin Sultan Zainal Arifin bin 1300 bin Sultan Abdul Mahasin dan seterusnya tadi ya. Oke, lanjut tadi ya, terus Salam bin Tubagus Jaya. Makamnya di Sakti. Terus bin Tubagus Lana. Makamnya sama di Sakti dengan 2. Bin Tubagus Kasamanggala. Bin makamnya ada di Kerta. Oh, di Malingping. Bukit Kerta. Ya, dekat itu dekat Pasar Tapos. Ya. Nah, kemudian bin Tubagus Syariah. Sama makamnya dengan 2. Ya. Terus bin Tubagus Isa. Bin makamnya di Cigaduan. Bin Tubagus Abdurrahman. Makamnya di Cigaduan. Bin Syekh Mansuruddin Cigaduan Batu Quran. Sultan Aden Teresa Abdul Fattah. Namanya siapa dulu? Syekh Mansuruddin itu kan nama lakon. Kalau kayaknya itu pulang dari haji ini ya. Iya, itu namanya. Itu maksudnya. Nama aslinya siapa? Raden Ruk.
Raden Rum gitu dong. Jadi biar jelas, jangan gamang orang itu. Karena banyak nama-nama sultan, anak sultan peninggalan ya. Iya, Raden Mesir, Raden Tubagus Kulon. Iya, Ya kan? betul. Ada Tubagus Wetan, Wetan, ada nama-nama aslinya. Seperti Mama Sempur itu, dari Tubagus Kulon. Kulon, Roma Irama, Wali itu juga harus dimantap. Wali Judi, terang. Demikianlah wahai. Jadi seperti itu saudara-saudaraku penjelasan daripada cucu atau cicit Sultan Hasanuddin yang asli. Jadi ketika Imad mengakui anak cucu daripada Sultan Hasanuddin, maka Imad harus bisa membuktikan. Dan melalui apa pembuktiannya? Tes DNA kah? Kan selama ini yang dikor-korkan oleh pendukungnya Imad adalah tes DNA. Nah sekarang coba Imaduddin ini tes DNA. Kalau memang dirinya merupakan keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Jadi jangan nasabnya orang dibatalkan, kemudian dia menciptakan nasab sendiri dengan standar yang berbeda. Kalau Imaduddin menetapkan standar daripada Durriyah Rasulullah itu dengan tes DNA, maka di sini berlaku pula pada dirinya. Ketika dirinya mengakui sebagai keturunannya Sultan Hasanuddin, maka Imaduddin harus melakukan tes DNA. Ayo, yang pendukungnya Imad mana? Silakan Imaduddin disuruh tes DNA atau hadirkan kitab sesaman. Kan jurusnya Imaduddin seperti itu. Kalau gak kitab sesaman, tes DNA ketika ingin menisbatkan nasab seseorang. Nah sekarang dirinya yang sudah jelas-jelas mengakui bahwa dirinya adalah keturunan Sultan Hasanuddin, maka dia harus melakukan tes DNA dan juga menemukan kitab atau buku sesaman yang menyatakan bahwa Imaduddin bin Sarman atau bin Sam'on atau bin siapa Utsman untuk melakukan tes DNA sebagai pembuktian. Jadi saya tidak akan berkomentar kemana-mana, saya hanya fokus kepada pengakuannya Imaduddin bin Sarman ini yang menyatakan dirinya adalah sebagai keturunan Sultan Hasanuddin. Jangan nanti dipelintir lagi seperti kejadian si Gufron. Ketika Gufron tidak terbukti dia keturunannya daripada Syekh Nawawi, maka dia mengklarifikasi bahwa dia merupakan keturunan dari ilmu atau sanad keilmuan. Itu kan sudah jawaban yang dibikin-bikin karena tidak menemukan jawaban lagi. Jadi kepada Mukimat atau pengikutnya Imad supaya bersuara untuk kemudian menyuruh atau menyarankan kepada Imaduddin ini untuk melakukan tes DNA supaya apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan bahwa dirinya merupakan keturunan daripada Sultan Hasanuddin itu tidak menjadi fitnah, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya sekedar ngaku-ngaku, siapapun ya bisa ngaku. Akan tetapi apakah dia punya bukti atas pernyataannya tersebut? Itu yang harus diklarifikasikan, yang harus diberitahukan kepada publik, supaya publik ini bisa tahu bahwa
si Imaduddin ini benar-benar keturunan Sultan Hasanuddin. Itu saja saudara-saudaraku. Saya harap kalian bisa berpikir ulang lagi, berpikir lebih cerdas, supaya kalian tepat di dalam memilih ulama untuk dijadikan sebagai panutan. Jangan hanya karena ulama tersebut mengatasnamakan orang pribumi yang masuk ke setiap daerah-daerah yang di situ ada ustadz, ada kiai, kemudian dia menyusup, memberikan sebuah sanjungan kepada kiai, kepada ustadz, kepada gus yang ada di daerah-daerah, supaya mendukung tesisnya soal masalah nasab. Jadi dari sini kita sudah tahu dari mulutnya Imaduddin sendiri bahwa visi dan misinya di dalam membatalkan nasab para habaib ini bukan berdasarkan kemaslahatan umat, akan tetapi berdasarkan hawa nafsunya, ingin diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mulai mengorek-ngorek, dia menyambungkan silsilahnya kepada Wali Songo tidak bisa, kemudian dia menyambungkan lewat tokoh-tokoh yang memiliki hubungan kekeluargaan, kerabatan, hubungan nasab dengan para Wali Songo. Salah satu contohnya adalah Sultan Hasanuddin. Malu nggak kira-kira ketika keturunan asli Sultan Hasanuddin membantah bahwa dirinya Imaduddin bukan keturunan daripada Sultan Hasanuddin? Ya, mungkin cukup dari saya. Silahkan kalian berkomentar sendiri, silahkan kalian nilai sendiri. Tanpa harus saya menjelaskan lebih jauh lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.